Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pasar bebas. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir, kalian dapat menjelaskan tentang pasar bebas, tujuan pasar bebas, manfaat pasar bebas, ciri-ciri pasar bebas, dampak positif dan dampak negatif dari pasar bebas, dan macam-macam organisasi dalam pasar bebas. Yang pertama kita akan pelajari adalah mengenai pengertian pasar bebas. Menurut David Ricardo, pasar bebas adalah suatu kegiatan perdagangan luar negeri yang melibatkan lebih dari dua negara yang masing-masing diantaranya akan melakukan perdagangan tanpa ada masalah dari pihak pemerintah. Sedangkan menurut Adam Smith yang dijuluki sebagai Bapak Ekonomi, mengatakan bahwa pasar bebas sudah memberikan kebebasan pada masyarakat luas untuk bisa membuat dan melakukan kegiatan jual beli barang sesuka hati mereka. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tujuan pasar bebas. Ada beberapa tujuannya, diantaranya meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian negara, menciptakan transfer of technology, memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan memperluas pasar. Selanjutnya, manfaat dari pasar bebas adalah pertama, kegiatan ekspor akan meningkat, peluang investor untuk menanam modal, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Sedangkan ciri-ciri dari pasar bebas, yang pertama adalah kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Yang kedua, terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat, adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan campur tangan dari pemerintah terbatas. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai dampak positif dan dampak negatif dari adanya pasar bebas. Yang pertama, untuk dampak positif dari pasar bebas, pemasaran barang dan jasa dapat memperluas jangkauannya ke negara-negara lain. Yang kedua, hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan bisa tidak ada. Ini akan berdampak pada peningkatan ekspor. Kemudian, para pengusaha akan semakin kreatif dengan adanya persaingan yang ketat. Untuk dampak negatif dari pasar bebas, yang pertama, kemudahan masuknya barang luar negeri akan memicu konsumerisme. Yang kedua, resiko persaingan akan muncul dengan banyaknya barang impor. Yang ketiga, ketidakmampuan bersaing dapat menimbulkan kerugian bagi industri lokal. Sedangkan untuk peningkatan impor karena daya saing yang rendah dapat menyebabkan produk luar negeri menguasai pasar domestik. Dan akan banyak tenaga asing membanjiri Indonesia akibat persaingan kualitas sumber daya manusia. Jadi pekerja lokal akan semakin tersisih jika tidak bisa bersaing. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam organisasi dalam pasar bebas. Yang pertama adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat ini, APEC memiliki 21 anggota dari negara-negara yang terletak di Asia dan Pasifik dan berkantor pusat di Singapura. Yang selanjutnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan namanya, negara-negara yang tergabung di MEA adalah negara-negara ASEAN. Dalam MEA, seluruh negara anggota diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif.
Organisasi pasar bebas yang selanjutnya adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Selanjutnya adalah Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota 28 negara Eropa. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, tetapi sebuah badan otonom di antara keduanya. Hal ini berarti masing-masing negara tetap berdaulat. Alhamdulillah, pada hari ini demikian pembelajaran yang kita bisa pelajari. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Gue akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.